نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 10 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. As-sani ayat dalilu as-sani. Bermula dalil yang kedua, yaitu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yu'azzimu yauma maulidihi. Dalil yang kedua yaitu bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yu'azzimu, konon beliau Rasul itu yu'azzimu, senantiasa mengagungkan beliau yauma maulidihi, akan hari kelahirannya. Wa yazkurullah ta'ala, dan beliau senantiasa bersyukur kepada Allah di hari kelahirannya, bersyukur atas apa? Ala ni'matihil kubra, atas nikmat Allah yang sangat agung, alaihi, kepadanya. Wa tafaddulihi alaihi bil wujudi lihazal wujud, dan bersyukur sebab pemberian anugerah Allah kepada beliau dengan diwujudkan lihazal wujudi, untuk perkara atau makhluk yang wujud selain beliau. Jadi dalil yang kedua ya, di sini beliau As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi, bahwa beliau Rasul senantiasa mengagungkan hari lahirnya dan bersyukur kepada Allah atas kelahiran tersebut. Ya. Jadi mengagungkan hari lahir itu sesuatu yang dianjurkan, gitu ya. Karena ada rasa syukur di situ atas nikmat ijad daripada Allah, kita diwujudkan. Nah, beliau Rasulullah itu mengagungi hari kelahiran beliau sendiri. Iz sa'ida bihi kullu mawjudin, karena bisa berbahagia dengan sebab wujudnya Rasulullah, kullu mawjudin, tiap-tiap perkara yang ada, yang diciptakan. Keberadaan Rasulullah itu menjadi penyebab kebahagiaan makhluk yang wujud selain beliau. Nah, oleh karena itu beliau atas nikmat yang agung ini beliau bersyukur ya, dan mengagungkan hari kelahiran beliau. Wa kana yu'abbiru, konon beliau Rasul itu yu'abbiru, mengungkapkan anzalika ta'zimi, atas pengagungan hari kelahiran beliau, bisyami, dengan berpuasa. Cuman Rasulullah cara mengagungkan atas hari lahirnya beliau dan bersyukur kepada Allah dengan cara berpuasa, gitu ya. Kama kayak keterangan yang telah datang fil hadisi, dari dalam hadis an Abi Qatadah, yang diriwayatkan dari Abi Qatadah, anna Rasulullah SAW su'ila, bahwa sesungguhnya Rasulullah itu pernah ditanya an shaumi yaumil isnaini, tentang puasa hari Senin. Jadi Rasulullah kok berpuasa pada hari Senin, gitu ya. Padahal katanya yang wajib itu ada puasa bulan Ramadan. Nah, sahabat bertanya, kenapa beliau puasa di hari Senin? Kan gitu. Apa jawab beliau? Fihi uliditu, di hari Senin aku dilahirkan. Wa fihi, dan di hari Senin unzila alayya, diturunkan wahyu atas aku. Ya gitu ya.
Rawahul Imam Muslim fi sahihi fi kitab Siyam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya yang termaktub di dalam kitab As-Siyam, bab As-Siyam. Itu alasan, ya. Alasan kenapa beliau puasa di hari Senin sebagai rasa syukur. Rasa syukur terima kasih atas apa? Ya hari kelahiran saya. Dan pada hari Senin juga diturunkan wahyu kepada beliau. Jadi rasa syukur diungkapkan dengan berpuasa. Nah, istidlalnya dari riwayat ini adalah bahwa ada anjuran untuk mengagungkan hari kelahiran, karena itu sama saja berterima kasih atas nikmat Allah. Di situ istidlalnya itu di situ. Wa hadza adapun hadza saumu, ya. Puasanya Rasul pada hari Senin itu fi mahnal itifali, itu searti dengan merayakan hari kelahiran, sama. Ya, ada merayakan hari kelahiran, cuma beliau dalam bentuk berpuasa. Illa anna surata mukhtalifatun, hanya saja bentuk lahiriahnya berbeda. Walakinnal makna maujudun, tetapi substansinya itu ada. Ya. Jadi yang penting dalam merayakan Maulid itu adalah sebagai rasa syukur, maka kita mengagungkan hari kelahiran. Nah, beliau Rasul itu caranya dengan berpuasa. Ya, apakah dengan puasa saja? Enggak, Rasul enggak menjelaskan harus dibatasi dengan puasa. Yang penting di situ adalah al-makna maujud, substansinya ada, yaitu apa? Mengagungkan hari kelahiran. Sawa'un kana zalika bisyamin au it'ami ta'amin. Baik, ya. Bentuk itu, ya, tata cara itu bisyamin dengan berpuasa seperti yang dilakukan Rasul, au it'ami ta'amin, atau memberikan makanan, ya, bersedekah, mengadakan acara, mengundang lalu bersedekah kepada yang diundang. Itu juga sebagai rasa syukur. Awiztimain, atau dengan cara berkumpul, ya, mengundang untuk berkumpul ala zikrin, atas suatu zikiran, majelis zikir sebagai rasa syukur. As-salatin ala Nabi sallallahu, atau dalam bentuk membaca salat kepada Nabi juga bentuk terima kasih. Ausama isyama ilhi asyarifati, atau teknisnya yaitu dengan mendengarkan sifat-sifat kemuliaan Rasul yang mulia. Karena kita dalam perayaan Maulid itu mendengarkan sirah nabawiyah, sejarah tentang Nabi. Nah, walhasil di sini dalil yang kedua ini yang diungkapkan oleh beliau As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki adalah tentang disyariatkannya takzim sebagai rasa syukur. Disyariatkannya mengagungkan hari kelahiran sebagai rasa syukur kepada Allah yang beliau sendiri melakukannya dengan berpuasa. Nah, beliau tidak membatasi apakah harus dengan puasa saja, tidak, ya. Maka pakailah dalil-dalil lain, ya. Kita pun, ya, dianjurkan untuk puasa pada hari Senin, ya. Terus ada pengembangan sebagai rasa bahagia kita, rasa syukur kita raya itu kan namanya takzim, yaitu dengan melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Itu istidlalnya itu di situ, ya. Itu dalil yang pertama. Jadi al-makna maujud. Walaupun bentuknya berbeda, Nabi dengan puasa, ya, mengagungkan hari kelahiran beliau. Nah, kita juga puasa pada hari Senin mengikut Nabi, dan juga pada bulan Maulid sebagai ungkapan kegembiraan dan rasa syukur atas kelahiran beliau dengan tata cara yang sebagaimana berlaku sekarang. Jadi mengundang orang, mengadakan acara, mendengar sirah nabawiyah, pembacaan Al-Quran, pembacaan sholawat, dan lain sebagainya. Ada unsur sosial gitu, ya. Kita urunan, ya, urunan sumbangan. Itu adalah
poin-poin yang secara syariat ada dalilnya semua gitu. Itu dalil yang kedua. As-salisu bermula dalil yang ketiga itu annal faroha, sesungguhnya bergembira bihi dengan zat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergembira dengan adanya Rasul itu matlubun, dituntut, diperintahkan di amril Qur'ani dengan perintah Al-Quran. Al-Quran menyuruh, ada perintah untuk bergembira dengan beliau Rasulullah sebagai rasa syukur. Min qauli ta'ala Allah ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika dengan anugerah Allah wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya, fa bidzalika maka dengan itulah, itu dengan fadl Allah yang begitu banyak dan rahmat Allah yang begitu banyak, farihahu maka hendaklah mereka merasa gembira. Jadi jangan hanya melihat sisi sifat Allah yang maha perkasa, sifat Al-Jabbar ya. Allah selain punya sifat yang keras, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, yang menunjukkan sifat keagungan beliau, juga sifat rahmat ya. Jadi jangan hanya melihat sisi kerasnya Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Ta'ala itu yang maha perkasa. Sifat rahmat Allah juga kita harus tilik itu ya. Kalau kita hanya menilik sifat Jabbariyah Allah, nanti kita bisa jadi nggak bisa senyum ya, takut aja terus. Padahal al-khauf, rasa khawatir dan rasa pengharapan mendapatkan rahmat itu harus seimbang berada di diri kita sebagai orang yang beriman. Nah di sini qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu, ada perintah untuk mengungkapkan rasa senang ya, rasa senang atas pemberian Allah dan rahmat Allah. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam a'zamur rahmati, sedangkan bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmat yang paling agung ya. Jadi kan disuruh untuk bergembira dengan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah yang paling agung untuk kita adalah kelahiran beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah aslul maujudah, yang menjadi dasar daripada diciptakannya perkara lain selain beliau. Aslul makhluqat. Itulah rahmat yang paling mulia. Qala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalna, dan tidaklah aku mengutus akan engkau Muhammad illa rahmatan, melainkan karena kasih sayang, karena ingin merahmati lil alamina, kepada seluruh alam gitu ya. Nah ini namanya kalau kita kembali kepada ilmu tafsir, tafsirul ayah bil ayah, menafsiri ayat dengan ayat ya, dihubung-hubungkan. Nah tadi kan kita disuruh bergembira atas rahmat Allah. Nah, termasuk rahmat itu adalah beliau sendiri, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya tafsirul ayat bil ayat. Jadi antara ayat satu dengan yang lain itu saling menafsiri. Bukan hanya itu saja, kadang-kadang ayat itu ditafsiri oleh riwayat hadis. Begitu juga hadis ditafsiri dengan hadis yang lain ya. Makanya ada syarat untuk punya kelengkapan ilmu di dalam istihad, itu diantaranya begitu gitu ya. Bahkan ada yang menambahkan kitab itu saling berkaitan. Kita referensi kitab jangan hanya satu, karena kitab yang satu dengan kitab yang lain karangan para ulama itu, nah itu ini saling mengaitkan, saling menjelaskan satu sama lain gitu ya. Ini adalah bahwa beliau Rasulullah sebagai rahmat lil alam, untuk seluruh alam, baik yang beriman kepada beliau ataupun yang tidak terhadap risalah beliau ya. Loh, kok Nabi menjadi rahmat bagi orang yang gak percaya kepada beliau? Iya,
Karena sejarahnya kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, ya, itu orang nggak percaya terhadap ajakan para nabi. Azabnya itu langsung seketika. Korun ditelan bumi, itu ya. Kaum Nabi Lut, buminya dibalik. Kaum Nabi Soleh, apa itu? Ada angin hitam gitu ya, badai. Itu azab pada zaman dahulu langsung di dunia, ditublekin. Ada yang langsung dirubah menjadi kerak. Nah, umat-umat akhir ini adalah sebagai rahmat daripada beliau Rasul. Makanya rahmatan lil alamin itu beliau bukan hanya menjadi rahmat untuk orang yang cinta atau percaya dengan risalah beliau, tapi orang yang belum percaya pun kasih rahmat. Di antaranya itu penangguhan azab ditangguhkan. Nah, ini ada keterangannya ini dalam riwayat Imam Bukhari. Itu memang Rasulullah ketika turunnya ayat ini memohon kepada Allah untuk dihindari untuk umatnya, termasuk yang belum beriman kepada beliau. Itu firman Allah Ta'ala, Qul huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum azaban. Ya. Qul huwal qadiru ala ayyab'asa alaikum azaban min fawqikum. Katakanlah Muhammad, Allah Maha berkuasa untuk mengirim atas kalian sebuah azab, siksaan min fawqikum, dari arah atas. Apa jawab Nabi ketika turun ayat ini? Qala a'udzu biwajhika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab yang seperti ini. Maka ditangguhkan tuh azab yang seperti azab kayak zaman dulu, ya, umat-umat sebelum beliau langsung azab turun dari langit, nggak ada. Ini atas doa Nabi. Au min tahti arjulikum, dan Allah juga berkuasa untuk menurunkan azab dari bawah, disedot oleh bumi sebagaimana Qarun ditelan bumi. Apa jawab beliau ketika turun ayat ini? Qala a'udzu biwajhikal karim. Aku berlindung kepadamu dari azab yang seperti ini. Akhirnya umat akhir zaman yang sehancur-hancurnya nggak ada yang ngerasain kayak gini. Ya. Hancur semuanya gitu. Au yalbisakum syi'an wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'din. Atau Allah mampu untuk menjadikan kamu berkelompok-kelompok, berpecah-pecah. Wa yuziqa ba'dakum ba'sa ba'din, dan merasakan hasil daripada kenakalan atau kejelekan sebagian atas kejelekan yang lain. Nah, ini yang diterima oleh Rasul. Jadi siksa akhir zaman ini adalah antar umat saling sikut, saling berselisih. Apa kata beliau ketika turun ayat ini? Haza ahwanu, ini adalah siksa yang paling ringan. Maka kalau dari ayat ini jangan heran seandainya umat Islam sulit bersatu, jangan heran. Karena ini adalah pilihan yang paling rendah yang akhirnya disetujui oleh beliau Rasul. Ketika Allah mengatakan qadiru wal qadiru ala ayyabsa alaikum azaban min fawqikum, Rasulullah bilang inni a'udzu bika. Ya Allah, jangan terlalu berat ini. Ya. Aw min tahti arjulikum, atau turun azab dari bawah bumi langsung ditelan, musnah semuanya. Rasulullah juga mengatakan jangan ya Allah, berat, kasihan. Nah, akhirnya awiyal bisakum syi'an wa yuziqa ba'dakum ba'sabat, ini adalah cobaan yang paling ringan, ya. Jadi umat Islam disuruh bersatu kok susah, ada aja itu yang mencari. Ini ya udah. Ini kalau kita melihat ini ya udah biasa, tapi kenyataan ini udah nggak aneh gitu ya. Kalau kita melihat sulit bersatu antar umat, ada aja tuh yang nyeleneh ya. Karena memang udah begitu dari sono. Cuman kenyataan ini bukan kok kita disuruh untuk pasrah lalu nggak ada usaha untuk bersatu, tidak ya. Itu ada unsur ikhtiarnya, tetap harus ada ya gitu ya. Ini adalah salah satu penjelasan bahwa beliau adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan
alamin, bahwa beliau menjadi rahmat bukan hanya untuk orang yang beriman terhadap risalah beliau saja, tetapi orang yang belum beriman juga dikasih rahmat. Di antaranya adalah ditangguhkannya azab, tidak seperti umat-umat terdahulu. Itu pada sebagian tafsir dijelaskan. Itu adalah dalil yang ketiga, bahwa mengungkapkan kegembiraan dengan beliau Rasul itu adalah sesuatu yang dituntut, diperintahkan oleh Al-Quran. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kemudian ditambah dengan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, makanya sini saya bilang tadi tafsirul ayah bil ayah. Makanya ada yang bilang begini, ya, pernah dengar enggak? Rasulullah itu kan wama innama buistu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus tidak lain tujuannya hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti. Yang penting budi pekerti. Budi pekerti bagus, selamat. Ada yang mengartikan begitu. Dengan riwayat tadi, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Masalah agama bebas, yang penting budi pekerti baik. Wah, ini gimana? Bisa jawab nggak? Nah, ini penyesatan. Benar, Rasulullah tujuan utama adalah untuk itmam makarimil akhlak, menyempurnakan budi pekerti. Tapi iman tetap perlu. Apa itu akhlak? Jadi dijelaskan oleh riwayat lain. Kana khuluquhu Al-Qur'an. Rasulullah itu budi pekertinya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu isinya bukan hanya budi pekerti, di antaranya yang pokok, yang sebagaimana dibawa oleh Rasul sebelum beliau, yaitu apa? Risalah tauhid, tidak menyekutukan Allah. Jadi walaupun budi pekertinya baik, tapi menyekutukan Allah, maka nggak bisa dikatakan selamat. Gitu ya. Ini hati-hati nih sekarang. Pakai ayat tapi tujuannya idlalun nas, menyesatkan manusia. Benar, liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang penting akhlak. Tapi apa itu akhlak Rasul? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Ini riwayat Aisyah. Beliau itu akhlaknya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu bukan hanya seputar budi pekerti, tauhid. Jadi kalau budi pekertinya baik, imannya nggak beres, nggak percaya dengan risalah beliau, selamat atau enggak? Mohon maaf, enggak. Tapi di dunia dia tetap dikasih pahala ganjaran atas amal baiknya, budi pekertinya. Ya, cuman di akhirat karena dia syarat keimanannya nggak sah, yaitu tidak beriman dengan beliau risalah Rasul, ya mohon maaf, ini adalah akidah kami, nggak selamat. Ini harus dijelaskan. Yang penting budi pekerti, agamanya nggak masalah, toh dari langit semua. Hati-hati. Coba lihat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Itu awal-awal surat itu menjelaskan dialog antara beliau Rasul, surah Al-Baqarah itu kalau kita teliti, dengan ahli kitab sebelumnya sudah banyak itu. Jadi walaupun mereka mengikut, katakanlah ngaku mengikut Nabi Musa atau Nabi Isa, ya, yang hak adalah ketika ada Nabi terakhir mereka harus iman, karena itu perintah kitab mereka, kitab yang masih orisinil, harus ya mengikuti perintah kitab mereka, yaitu apa? Dalam kitab Injil ada mengabarkan Nabi terakhir, ya, yaitu Ahmad. Ayatnya saya lupa. Ya. Kalau nggak percaya berarti mereka menyalahi kitab mereka sendiri. Nah, kalau kita selain iman kepada Nabi Muhammad, juga nabi-nabi sebelumnya juga kita iman. Nah, mereka nabi mereka aja. Nah, itu masalahnya. Ya. Dan tidak ada masalah trinitas gitu ya. Ini masalah pokok.
Kalau sudah mengatakan Trinitas, itu jelas-jelas mohon maaf, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masihu ibnu maryam fi ayatin ukhra laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Jelas itu. Jadi nggak bisa dipengerti aja, walaupun agamanya beda, pasti selamat. Auzubillah min dzalik. Ini harus disampaikan ini, gitu ya. Itu namanya tafsirul ayah bil ayah, tafsirul hadis bil hadis. Ini hati-hati sekarang pakai dalil tapi menyesatkan. Itu dalil yang ketiga ya. Arabi'u, adapun dalil yang keempat, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yulahizu irtibat zamani bil hawadisi diniyah. Bahwa Nabi sallallahu itu senantiasa melirik ya, memperhatikan hubungan suatu waktu dengan kejadian-kejadian agama yang agung yang telah lewat. Jadi apa namanya, napaktilas itu sesuatu yang diperhatikan oleh beliau. Faiza jaa az-zamanu, maka apabila telah datang masa allazi waqati, yang telah terjadi kejadian itu, karena fursotan litazakkuriha, maka masa itu menjadi kesempatan untuk mengingat-ingat kembali peristiwa sebagai ibrah, sebagai turi tauladan bagi kita. Ada kejadian dulu gitu, kalau baik kita tiru, kalau buruk kita tinggalkan. Jadi Al-Quran banyak cerita-cerita umat masa lalu sebagai ibrah bagi kita ya. Ursotan litadzakkuriha wa ta'zimi yaumiha, dan mengagungkan hari kejadian itu. Wali annahu zorpun laha, karena hari itu adalah ya waktunya kejadian, jadi perlu diingat-ingat. Sebagaimana ritual haji itu kan diantaranya napaktilas perjalanan Nabiullah Ibrahim ya, sa'i antar Safa dan Marwah, mengenang ya ibunda Siti Hajar ya, ibundanya Nabi Ismail, perjuangan beliau gitu ya. Itu adalah napaktilas. Ini sesuatu yang yulahizu bihi ar-rasul. Rasulullah itu memperhatikan, artinya dianjurkan oleh agama begitu ya. Jadi napaktilas itu ada di dalam agama kita. Wa qad as-sallallahu alaihi wasallam hazil qaidata, dan sungguh telah membuat dasar Nabi akan kaidah ini binafsi, dengan dirinya sendiri, kama sarraha fil hadis annahu sallallahu alaihi wasallam lamma wasala, sebagaimana dijelaskan kama surriha fil hadis annahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam suatu hadis bahwa Nabi itu lamma wasala, tatkala datang Nabi ilal Madinati, ke Madinah, wara'a al yahuda yasumuna yauma asyura, dan beliau melihat orang Yahudi di Madinah sedang puasa hari Asyura 10 Muharram. Orang Yahudi puasa, sa'ala anzalika, maka Nabi bertanya tentang alasan puasanya orang Yahudi pada hari Asyura. Faqila lahu, maka dijawab bagi Nabi, jawaban orang Yahudi, innahum yasumuna li'annallaha najja nabiyahum. Kenapa mereka puasa pada hari Asyura ya, pada 10 Muharram? Alasan orang Yahudi Madinah mengatakan karena Allah telah menyelamatkan nabiyahum, akan nabi mereka yaitu Nabi Musa, wa awraqa aduwahum, dan menyelamatkan Allah musuh-musuh mereka orang Yahudi Bani Israel. Fahum yasumunahu, maka mereka Yahudi Madinah berpuasa pada hari Asyura syukron lillahi ala hazin nikmah, sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, mendengar jawaban itu Nabi menjawab, nahnu aula bi Musa minkum, kami lebih utama dengan Nabi Musa, minkum ketimbang kalian wahai orang Yahudi. Fasoma, maka lalu Nabi puasahu akan hari Asyura, wa amaro, dan perintah Nabi bisyami, untuk berpuasa pada hari Asyura. Nah ini, jadi Nabi ketika datang ke Madinah, orang Yahudi kan ada tuh di Madinah ya. Orang Yahudi setiap hari Asyura puasa. Ketika ditanya kenapa puasa, itu adalah memperingati hari diselamatkannya Nabi Musa dan dari Fir'aun. Fir'aun ditenggelamkan.
Terus jawaban itu Nabi akhirnya berkomentar begini, kami lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Karena para nabi dengan nabi yang lain adalah saling mendukung saudara, saling support. Ya, orang Yahudi dia tuh kata-katanya menyebut Allah, dia menyebut Allah ya. Atau kata-kata dia mengatakan Tuhannya Nabi Musa, bilangnya Tuhannya Musa. Dia mengingat pernah Nabi Bani Israel itu diselamatkan oleh Allah, yaitu dari Fir'aun. Dan untuk menghormati itu dia berpuasa. Tuh, ini adalah napak tilas. Nah, umat terdahulu itu kan dengan kita saling terkait, gitu. Saling terkait, apalagi para nabi, ajarannya saling menguatkan. Ya. Nah, sebagai risalah terakhir maka menjadi risalah yang paripurna, penyempurna risalah sebelumnya, begitu. Nabi Isa membawa kitab Injil, penyempurna dari kitab Taurat sebelumnya. Ketika para umatnya Nabi Musa telah jauh melenceng, turun Nabi Isa. Begitu seterusnya sampai beliau Nabi Muhammad. Nah ini nahu Allah bi Musa. Kami lebih berhak untuk mengikuti Musa daripada kalian. Tuh, akhirnya Nabi memerintahkan untuk puasa juga pada hari Asyura. Ya, begitu ya. Nah, ini kalau ditanya, nah itu apakah tidak termasuk man tasyabbaha biqaumin? Kan ada hadis ya, riwayat. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, bahwa minhum. Nah, ini hati-hati nih riwayat ini. Atasabuh yang dilarang itu atasabuh yang seperti apa? Ini Rasulullah ya, ketika tahu jawaban orang Yahudi alasan puasa pada hari Asyura ada begitu, tetap beliau memerintahkan untuk berpuasa hari Asyura. Kami lebih berhak untuk mengikuti Nabi Musa daripada kalian, wahai orang Yahudi. Lalu Rasulullah pun berpuasa Asyura dan umatnya diperintahkan untuk berpuasa pula. Ini nanti harus dibahas khusus itu ya, tentang man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum. Ini berapa? Hadis yang keempat, bahwa kejadian-kejadian masa lalu itu adalah sesuatu yang mesti kita rayakan sebagai ibrah. Dan ini kita merayakan, mengingat kembali kelahiran sang manusia agung yang nanti kita harapkan syafaatnya. Apalagi kan gitu. Jadi pokoknya secara general alam bawah sadar kita tidak perlu mempertanyakan ungkapan rasa gembira kita dengan beliau Rasul dengan apapun itu, karena nggak ada larangan. Gembira itu nggak ada perintah secara khusus harus bergembira dengan apa. Yang ada dari beliau Rasul adalah dengan berpuasa ya, dengan berpuasa. Rasul puasa pada hari Senin ya. Tapi apa yang kita ambil dari itu, ada unsur takzim sebagai rasa syukur, mengagungkan hari kelahiran sebagai rasa terima kasih kita kepada Allah atas dilahirkannya kita, atau dilahirkannya beliau manusia agung Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ini dalil yang keempat. Al-khamisu wallahu a'lam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu